Halo kawan-kawanku semuanya. Ya, kembali lagi nih di channel Teja Movie Edit yang akan memberikan kalian semua rekap film, alur film, dan ulasan film populer favorit dan layak kalian konsumsi bersama-sama. Dan kali ini ya Mang Asep bakal ngerekap sebuah film animasi, ya masih animasi sih, yang berjudul Rio. Jadi film ini menceritakan tentang burung Blue Macau yang ya intinya dia berpetualang lah, ya gitulah, mencari jodohnya gitu biar nggak jomblo terus kan. Dan gimana ceritanya nih? Langsung aja yuk kita ikuti bersama-sama biar nggak kelamaan bacotnya. Ya udah guys, kalau begitu langsung aja kita hadirkan. Langsung aja kita saksikan bersama-sama rekap alur film Rio. Awal dari film ini ya guys, kita diperlihatkan di sebuah hutan pinggiran kota Rio de Janeiro yang ada di Brasil. Dan kita juga diperlihatkan seekor burung kecil yang terbang ke sana kemari melewati burung-burung lain yang sedang menari serta bergembira bersama. Kehidupan di hutan tersebut ini begitu membahagiakan karena satu hewan dan lainnya saling membantu serta bermain bersama-sama. Nah, selain kita diperlihatkan kebahagiaan dalam hutan tersebut, kita juga diperlihatkan seekor burung biru yang baru aja belajar terbang. Namun apesnya ia malah ditangkap oleh pemburu dan dibawa ke belahan dunia lain. Di tempat lain, sebuah truk yang membawa hewan-hewan eksotik sedang melaju ke sebuah kota. Tapi tiba-tiba aja nih geng, supir truk itu kaget saat melihat lampu merah dan hal ini menyebabkan pintu belakang truk terbuka dan jatuhlah salah satu paket. Di dalam paket itu ternyata ada seekor burung makau yang tersimpan di dalamnya. Nah untung aja nih si makau itu ditemukan oleh seorang anak muda lucu dan berbakat. Hari-hari mereka berdua sangatlah bahagia sampai anak tersebut tumbuh dewasa. Wanita dewasa bernama Linda itu melakukan aktivitas hari-harinya bersama burung makau yang sekarang diberi nama Blue. Linda dan Blue sekarang juga membuka toko buku yang bernama Blue Macau. Suatu pagi nih, Linda mendapat telepon dari ibunya. Dan sembari menelpon, Linda memberikan Blue coklat panas serta cookie. Blue yang sedang menikmati coklatnya lalu diusilin oleh burung-burung lainnya. Nah si Blue ini yang risih dengan hal tersebut tiba-tiba aja melihat seorang pria aneh yang kejedot di kacanya. Linda lalu menolong pria itu dan si pria ternyata bernama Tulio berkata kalau dia ini selama ini mencari-cari Blue. Tulio lalu mencoba mengenalkan dirinya ke Blue namun Blue nggak paham maksud dari apa yang dikatakan Tulio. Si Linda dan Tulio ini lalu berkenalan. Tulio berkata kepada Linda kalau Blue adalah burung yang langka dan spesiesnya yang hampir punah. Tulio lalu menawarkan Blue untuk ikut dirinya ke Brasil karena Blue adalah pejantan terakhir di jenisnya. Linda menolak dan berkata, bagaimana bisa? Bahkan dia sendiri nggak bisa terbang. Tulio dengan gegabah lalu menarik Blue dan melemparnya. Ia berpikir kalau Blue akan terbang dan tetapi bukannya mengepakkan sayap, si Blue malah jatuh. Linda yang melihat hal tersebut marah dan langsung mengusir Tulio. Tulio meminta maaf dan meyakinkan Linda lagi seraya ia meninggalkan kartu namanya. Malam harinya Blue terpikir bagaimana caranya untuk terbang. Ia lalu mencoba menulis berbagai perhitungan agar dirinya bisa terbang guys. Blue dengan segala keberanian akhirnya berlari dan mencoba untuk terbang. Tetapi ketika ia di tepi meja, ia berubah pikiran dan malah terjatuh. Linda yang mendengar suara berisik akhirnya turun dan melihat apa yang terjadi. Linda akhirnya berkata ke Blue kalau ia akan selalu menjaganya seraya Linda berubah pikiran untuk membawanya ke Brazil. Keesokan harinya mereka berdua berangkat ke kota Rio dengan pantainya yang sangat indah. Nah jadi keindahan kota tersebut ya cukup membuat Blue dan Linda kagum. Blue yang ada di kandangnya lalu berkenalan dengan dua burung yang ia temui di jalan yang bernama Nico and Pedro. Burung asing itu menanyai maksud Blue datang. Blue lalu menjelaskan kalau ia datang ke Rio demi seekor betina. Dua burung itu lalu mengajarkan bagaimana cara mendapatkan betina sembari mereka mencoba mendobrak kandang Rio namun gagal. Singkat cerita guys, mereka sampai di laboratorium Dr. Tulio. Dr. Tulio ini bercerita kalau kebanyakan burung-burung yang ada di labnya adalah burung yang diselamatkan dari para penyelundup. Dr. Tulio mempunyai niat baik yaitu merawat burung-burung tersebut hingga sehat kembali. Linda lalu menanyakan di mana kandang dari jodoh Blue. Tapi Blue ketakutan saat melihat salah satu dokter di situ babak belur karena ulah jodoh dari Blue yang bernama Jewel. Dr. Tulio lalu memasukkan Blue ke kandang milik Jewel. Blue ini awalnya tampak ketakutan dan ingin pergi dari sana. Tetapi saat Blue melihat betapa mengagumkannya Jewel, Blue langsung terkesima dan berubah pikiran. Ia sangat tertarik dengan Jewel. Tapi Jewel ini tampak agresif sekali. Jewel lalu berkata ke Blue kalau ia akan kabur. Blue kaget dengan hal tersebut seraya ia akan menyosornya. Jewel yang terkejut dengan tingkah Blue langsung mengejarnya dan Blue tentu aja kaget dengan keagresifan Jewel. Malam hari pun tiba.
salah satu penjaga laboratorium yang sedang mendengarkan lagu serta menari dengan sangat gembira. Tapi, tiba-tiba ia mendengar sayup-sayup suara. Ketika ia cek sumber suara tersebut, ternyata itu adalah suara dari burung kakatua yang sakit. Si penjaga mencoba menghampiri, tetapi tiba-tiba aja si kakatua menyerangnya dan membukakan pintu untuk seseorang. Pria misterius itu langsung masuk ke kandang Blue dan menculik Blue serta Jewel. Nah, di tempat lain guys, Linda dan Tulio berkencan di sebuah restoran. Ia bercerita tentang burung favorit mereka, yaitu burung mereka berdua yang berkencan tiba-tiba aja terinterupsi suara nada dering dari Tulio. Tulio mengangkat telepon itu dan wajah mereka berdua menandakan ada sesuatu yang gak beres terjadi. Singkat cerita guys, Linda di kantor polisi menangisi kehilangan Blue. Linda menyalahkan si Tulio atas apa yang ia lakukan kepada Blue. Sementara si Blue dan Jewel ada di sebuah kandang dibawa ke sebuah rumah. Ternyata guys, penculik Blue dan Jewel adalah seorang anak kecil yang bernama Fernando. Fernando memberikan Blue dan Jewel ke seseorang penyelundup. Si penyelundup tersebut tampak kecewa karena Blue dan Jewel mati. Si penyelundup lalu mengambil Jewel. Jewel tiba-tiba aja terbangun dan ternyata ia itu tadi pura-pura mati aja. Lalu mereka mengejutkan orang-orang yang ada di sana. Jewel terbang menuju kipas angin, tapi belum juga ia terbebas, ia udah dihadang terlebih dahulu oleh seekor kakatua putih yang bernama Nigel. Jewel dan Blue akhirnya dibawa oleh Fernando ke sebuah ruangan yang berisi burung-burung langka di situ. Ia digantung dan Fernando pergi. Sebelum Fernando pergi, ia meminta agar burung-burung itu tidak mengambil hati atas tingkah lakunya. Fernando ini guys selalu menanyakan apa yang akan terjadi dengan burung-burung itu ke si penyelundup seraya ia diusir olehnya. Fernando yang di luar sedikit menguping pembicaraan penyelundup yang berniat akan menjual mereka. Terlihat kecewa dan pasrah, Fernando lalu berjalan mengelilingi daerah pinggiran kota Rio. Di atas atap, ia tanpa sengaja menemukan bulu berwarna biru milik Blue. Nah, sekarang kita kembali ke tempat penyelundup itu ya yang bernama Marcel. Bos mereka atau si Marcel terlihat sedang menelpon kliennya. Marcel ternyata memang akan berniat untuk menjual Blue dan Jewel. Ia lalu pergi meninggalkan dua anak buahnya serta menyuruhnya untuk memberi makan Nigel. Nigel ini bagi mereka berdua adalah burung yang mengerikan karena Nigel suka memakan daging. Sementara si Blue dan Jewel yang ada di kandang berdebat tentang cara kabur dari kandang tersebut. Nah, tiba-tiba aja nih belum selesai perdebatan mereka, datanglah Nigel yang menakuti para burung-burung yang ada di kandang itu. Nigel lalu menceritakan masa lalunya kalau dulunya ia itu adalah burung yang disayang dan seorang bintang. Tetapi nih guys, semuanya berubah saat ia digantikan oleh seekor burung beo dan manusia membuangnya. Nah, ketika si Nigel pergi, Blue dan Jewel menggoyang-goyangkan kandangnya agar ia bisa kabur. Nah, kandang pun terbuka dan mereka mencoba kabur. Nigel yang mendengar suara berisik dari dalam kandang langsung mengecek tempat itu dan ternyata guys, Blue serta Jewel berhasil kabur. Tapi di sini Blue nampak menahan Jewel karena ia nggak bisa terbang. Dua burung itu lalu terjatuh ke tanah seraya Nigel mengejar-ngejar mereka. Adegan kejar-kejaran antar burung itu terjadi guys. Nigel dengan kekuatan penuh memburu mereka, tetapi untungnya mereka berhasil membelokkan seng yang mereka naiki dan Nigel menabrak generator listrik hingga ia terjatuh dan gosong. Sementara nih di tempat lain, Jewel dan Blue berada di hutan. Blue sangat ketakutan karena itu adalah pertama kalinya ia datang ke hutan liar yang banyak mara bahaya yang mengancam. Jewel yang pemberani menyuruh Blue untuk diam dan ia akan mencarikan tempat tidur. Tetapi Blue yang terbiasa tidur di tempat buatan manusia membawa Jewel untuk tidur di sebuah menara pengintaian yang ada di hutan tersebut. Nah, seisi kota Rio diisi dengan poster-poster kehilangan yang ditempel oleh Jewel dan si Linda. Nah, beruntungnya mereka guys, Fernando yang sedang berjalan-jalan tiba-tiba aja melihat poster itu. Fernando lalu mendatangi Linda dan berkata kalau ia tahu lokasi dari Blue dan mengajak Linda serta Tulio bersamanya. Sementara nih guys, di rumah penyelundup, Marcel kaget saat mengetahui kalau Blue dan Jewel menghilang. Ia memarahi para anak buahnya serta menyuruh Nigel mencari Blue dan Linda. Nah, si bos lalu menyusun rencana serta strategi. Kembali ke hutan guys, Blue dan Jewel berusaha melepaskan rantai yang mengikat di kakinya. Mereka menyusun cara dengan menggunakan batu, namun rencana tersebut gagal ketika Blue dan Jewel tertarik batu tersebut. Nah, Blue dan Jewel yang terjatuh dari kejauhan melihat ada sesuatu yang mengintai mereka. Ternyata guys, itu adalah anak-anak burung tukan. Anak-anak yang terlalu menggemaskan itu memeluk Blue serta Jewel, lalu dari atas pohon ayah dari anak-anak tukan itu datang. Blue dan Jewel lalu berkenalan dengan Raphael atau si ayah tukan. Nah, serta mereka berdua meminta si Raphael untuk melepaskan ikatannya. Raphael lalu memanggil istrinya untuk meminta izin. Si tukan lalu berencana untuk membawa dua burung itu ke temannya yang bernama Louis. Di tempat lain guys, kita diperlihatkan seekor kera yang memanjat ke sana kemari di sebuah tempat wisata. Ternyata, kera tersebut bersama kawanannya mengalihkan perhatian para manusia dengan kelucuannya untuk mencuri harta benda milik manusia.
Dan bener aja di tempat mereka tinggal mereka sedang berpesta merayakan keberhasilan mereka. Pesta meriah mereka tiba-tiba aja terganggu nih saat Nigel datang dan membawa ketua dari para kera terbang. Si Nigel mengancam para kera untuk pergi mencari dua burung makau yang mana itu adalah Blue dan Jewel. Kawanan kera yang ketakutan itu akhirnya mau menuruti Nigel. Sekarang guys, kita berpindah ke Blue dan Jewel yang sekarang berdiri di tepi tebing ya. Blue dan Jewel serta Tukan, Raphael, melihat para manusia-manusia yang sedang melakukan para layang. Raphael lalu mengajari Blue cara untuk terbang. Blue jujur aja sangat takut nih dengan ketinggian. Nah, Jewel yang ada di sana lalu memaksa Blue untuk turun. Blue dengan penuh keraguan menolak untuk melompat, tapi Jewel lagi-lagi memaksanya. Mereka pun jatuh tergelinding dan mendarat tepat di atas para layang yang sedang terbang. Si Blue baru pertama kali ini merasakan sensasi dari terbang. Ia mencoba menirukan Jewel yang berdiri di atas para layang. Tetapi hal tersebut malah membuat Blue dan Jewel terjatuh dan mendarat di pantai pinggiran Rio guys. Raphael yang melihat mereka terjatuh langsung menyuruh Blue dan Jewel untuk naik ke truk pickup dan mendatangi Louis. Ternyata guys, di dekat mereka ada Tullio dan Linda. Tullio mencari jalan lain karena jalan utama Rio ditutup untuk karnaval. Mereka lalu masuk ke daerah pinggiran dan dengan bantuan Fernando mereka bisa melewati daerah sempit itu menggunakan sepeda motor. Singkat cerita guys, Blue dan Jewel sampai di sebuah pasar. Mereka bertemu dengan dua burung teman Raphael yaitu Nico dan Pedro. Dan dua burung itu ternyata udah pernah Blue temui waktu itu. Si Raphael ini lalu menanyakan di mana Louis berada dan meminta untuk diantar ke Louis. Ternyata guys, di belakang mereka udah ada sepasukan kera usil suruhan Nigel yang mengintainya. Si Nico dan Pedro lalu mengantar rombongan Blue dan Jewel ke pesta para burung. Dua burung tersebut merasa sangat gembira karena pesta itu sangat meriah. Jewel yang ada di sana mengikuti irama musik. Blue tentu aja kagum dengan gerakan dari Jewel dan akhirnya dua burung itu menari bersama. Dua burung tersebut lalu mulai tumbuh benih-benih cinta dan saat mereka mulai berdekatan, tiba-tiba aja pesta dihancurkan oleh para kera. Si kera meminta Blue dan Jewel untuk ikut dengannya tetapi para kawanan-kawanan burung Raphael melindungi Blue dan Jewel. Pertarungan antara kera versus burung terjadi. Blue dan Jewel mencoba kabur, menyusul kereta yang menuju ke tempat Louis. Nah, mereka pun sampai di kereta tersebut dengan bantuan burung flamingo. Di tempat lain guys, si Tullio dan Linda akhirnya sampai. Fernando membawa mereka ke kandang yang sekarang udah kosong. Fernando akhirnya mengaku kalau ialah yang menculik Blue. Linda kaget dan tiba-tiba aja terdengar suara ketukan yang ternyata itu adalah anak buah si bos. Linda dan Tullio yang mendengar sedikit pembicaraan mereka akhirnya memutuskan untuk mengejar si bos agar para burung-burung enggak jadi diselundupkan. Nah, di para kera yang tadi yang udah kalah telak dihampiri oleh Nigel. Nigel marah-marah dengan para kera karena mereka enggak becus menjalankan rencananya. Lalu kita berpindah ke Blue dan Jewel. Mereka berdua yang ada di kereta dibantu oleh Raphael, Nico, dan Pedro cara PDKT. Blue menuruti kata-kata burung itu tapi ia masih aja dipenuhi keraguan. Untungnya aja teman-teman burungnya ini mau membantu Blue dan Jewel. Nico dan Pedro memainkan musik-musik sementara Raphael memberitahu cara untuk memuji Jewel. Nah, ada kejadian unik nih guys. Ketika Blue akan mengungkapkan perasaannya, ia malah tersedak. Untungnya Jewel mau menolongnya. Singkat cerita nih guys, sampailah mereka di garasi Louis. Kita bisa melihat kalau dua burung itu sudah tumbuh rasa saling suka. Raphael berteriak mencari Louis, yang ternyata adalah seekor anjing bulldog. Louis mencoba menakuti para burung itu, tetapi untungnya si Louis ini adalah seekor anjing yang suka bercanda. Si Raphael lalu meminta Louis untuk memutus rantai yang terikat di Blue dan Jewel. Akhirnya, Louis membawa dua burung itu ke mesin gear. Blue dan Jewel tentu aja ketakutan, apalagi saat Louis mendorong mereka dan terpeleset. Jewel langsung terbang dan menyelamatkan Blue. Akhirnya, ikatan Blue dan Jewel terlepas karena air ludah dari Louis. Mereka semua sangat gembira karena bisa terbang ke sana kemari, tetapi enggak dengan si Blue yang gak bisa terbang. Blue amat sedih melihat para burung-burung itu terbang ke sana kemari guys. Jewel yang ada di udara melihat Blue akan pergi dari tempat tersebut. Jewel menyusulnya. Si Blue dengan bahasa yang kasar sedikit kesal dengan Jewel. Mereka berdua akhirnya berpisah dan membenci satu sama lain. Raphael yang gak mau melihat hal tersebut menyuruh Nico dan Pedro menyusul Jewel. Jewel terbang mengitari kota menuju ke atas tebing. Sembari menangis, tiba-tiba aja Nigel mencengkram dan membawanya pergi. Nico dan Pedro berusaha mengejarnya namun mereka terlalu kuat dan akhirnya mereka berdua kabur. Sementara si Blue yang sedih terus saja diikutin Raphael. Raphael menenangkan Blue. Momen hening tersebut guys tiba-tiba diinterupsi si Nico dan Pedro yang memberitahu kalau Jewel ini diculik oleh Nigel. Blue akhirnya sadar kalau ini adalah kesalahannya dan pergi menuju karnaval bersama teman-temannya. Di tempat lain guys, si Marcel atau penyelundup sedang menunggu kehadiran dari dua anak buahnya yang ada di karnaval itu.
serta Linda dan Tulio menyamar sebagai burung makau agar bisa masuk ke karnaval tersebut. Tulio sangat terkesima melihat Linda yang begitu mengagumkan dengan kostum makaunya. Mereka berdua pun mulai tumbuh benih-benih ketertarikan. Nah, di dalam karnaval Tulio dan Linda mencari Blue, tapi tiba-tiba guys, pengurus acara itu membawa Linda ke dalam truk yang ternyata adalah kendaraan karnaval. Sementara itu beberapa mobil di depan Linda, sekelompok penyelundup itu ternyata telah membawa Jewel bersamanya. Si Blue bersama kawan-kawannya mendatangi dan masuk ke tengah karnaval tersebut. Linda yang ada di atas truk melihat kalau Blue ada di sana. Linda dengan usaha sebisanya berusaha menyusul Blue. Blue pun akhirnya melihat Linda. Tapi di sini Blue harus memilih untuk langsung bertemu Linda atau menyelamatkan Jewel. Akhirnya Blue memilih untuk menyelamatkan Jewel yang ada di truk ayam. Singkat cerita nih, sampailah Blue di kandang Jewel. Jewel yang menyuruh Blue untuk pergi karena Nigel pasti akan datang, dan benar aja Nigel mendorongnya masuk ke kandang. Dua burung itu akhirnya berhasil diambil oleh Marcel. Truk ayam pergi meninggalkan mereka, tetapi untungnya Fernando meninggalkan beberapa jejak untuk diikuti. Sementara si Linda dan Tulio menggunakan truk karnaval lainnya untuk mengejarnya. Malam berganti pagi, para penyelundup itu akhirnya sampai di sebuah bandara dan berusaha kabur dari Brazil. Fernando yang tahu kalau perbuatan Marcel ini salah, akhirnya memutuskan untuk berpisah dari Marcel setelah ia gagal menyelamatkan Blue dan Jewel. Di sisi lain, Linda dan Tulio datang ke bandara dan berusaha menghadang pesawat mereka, tapi sayang sekali pesawat tersebut udah terlebih dahulu kabur. Nah, di dalam pesawat, si Blue dengan kecerdasannya berhasil membuka kandangnya. Ia lalu membuka kandang burung-burung lainnya dan membuka pintu palka pesawat seraya menyuruh kabur para burung-burung tersebut. Blue dan Jewel yang masih ada di pesawat berusaha untuk kabur, tapi karena Blue lagi-lagi ragu, akhirnya si Nigel berhasil mendapatkannya. Nigel lalu mencekiknya. Blue dengan susah payah mengikat tali alat pemadam kebakaran ke kaki Nigel, hingga Nigel terlempar keluar dari pesawat. Pesawat hampir aja terjatuh. Marcel bersama kawanannya akhirnya melompat dari pesawat itu. Sementara si Jewel yang sayapnya terluka terjatuh dari pesawat. Blue akhirnya nekat melompat menyusul Jewel. Jewel yang jatuh cinta dengan keberanian Blue akhirnya menciumnya dan Blue pun berhasil terbang. Blue yang udah bisa terbang akhirnya mendatangi Linda yang masih ada di bandara. Tulio yang melihat sayap Jewel terluka akhirnya mengambil dan merawatnya. Seiring waktu berlalu, Jewel sekarang udah bisa terbang. Linda pun juga memutuskan untuk melepaskan si Blue ke penangkaran. Dan di akhir film kita bisa melihat kalau Blue dan Jewel yang berada di hutan Rio sekarang udah memiliki anak. Sementara si Linda dan Tulio akhirnya menikah dan mengadopsi si Fernando sebagai anaknya serta membuka toko buku di Rio. Tapi di sini guys, si Nigel ternyata masih hidup dengan bulu-bulunya yang gundul. Hehe, syukurin. Ya, begitulah cerita dari Rio. BTW terima kasih ya teman-teman udah nyimak cerita ini, dan nantikan konten-konten rekap film dari channel Teja Movie Edit. Dan jangan kemana-mana ya, pokoknya stay tune terus di channel ini. Ya udah, gua pamit dan sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye.